Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Alvina Rodia dengan NIM 25111220025. Di sini saya akan membahas mengenai anatomi sistem reproduksi pria. Sebelumnya, apa yang saya ketahui mengenai sistem reproduksi pria. Jadi, sistem reproduksi pria ini adalah serangkaian organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan dengan cara memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma. Sistem reproduksi pria ini adalah sistem tubuh laki-laki yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sel-sel sperma sebagai bagian dari proses reproduksi. Jadi sistem ini juga berperan dalam menghasilkan hormon, terutama testosteron, yang mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin pria serta menjaga fungsi reproduksi tetap optimal. Jadi, sistem reproduksi pria ini memastikan sperma dapat diproduksi dengan baik dan disalurkan keluar tubuh selama proses ejakulasi. Jadi, sistem ini bekerja bersama dengan hormon untuk mengatur produksi sperma, kemampuan fertilisasi, serta menjaga kesehatan reproduksi pria ini secara keseluruhannya. Selanjutnya, sistem reproduksi pria ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letaknya. Yang pertama ada eksternal dan internal. Eksternal ini ada skrotum, penis, dan penis. Kalau internal tadi ada testis, epididymis, saluran keluar testis, dan kelenjar aksesoris. Selanjutnya ada skrotum. Jadi skrotum ini kantung yang berisi testis. Terus terdiri dari lapisan kulit yang tebal dengan sejumlah kelenjar lemak dan keringat. Jadi fungsi skrotum ini penyangga bagi testis, regulasi temperatur. Ini dapat kita lihat struktur dari skrotum. Selanjutnya ada penis, yaitu organ untuk kopulasi, terdiri dari dua korpus cavernosum. Jadi di sebelah dorsal itu dibungkus oleh albugenia tebal sekitar 0,5 mm. Ketika ereksi tersusun otot serabut kolagen sebelah dalam dan longitudinal sebelah luar. Yang kedua ada korpus spongiosum. Jadi di sebelah ventral dia dilapisi dengan albuginea sehingga spongiosumnya itu lebih padat dan kecil-kecil, dan dibagikan tengahnya ditembus oleh uretra. Selanjutnya ada gland penis. Dapat kita lihat di sini gland penis itu jadi disebut kepala penis. Jadi perluasan dari korpus spongiosum yang merupakan jaringan spons dalam penis yang mengelilingi uretra, banyak pembuluh darah dan syaraf yang bersifat sensitif. Jadi kulit yang menutupi bagian glans ini disebut dengan foreskin preputium. Selanjutnya ada testis. Dapat kita lihat testis ini di sini. Jadi testis itu merupakan organ primer dalam proses spermatogenesis yang menghasilkan sperma. Jadi testis itu mengalami penurunan asalnya dari daerah asalnya melalui kanalis lingualis ke skrotum. Terus lobulus seminiferus itu tempat pembentukan sperma. Sel-sel diadik memproduksi hormon reproduksi yaitu testosteron. Yang selanjutnya ada epididymis. Dapat kita lihat di sini epididymis. Jadi kaput yang merupakan kepala, terus korpus yang merupakan badan. Selanjutnya adalah kauda yang merupakan ekor, berfungsi sebagai tempat maturasi atau pematangan sperma, khususnya itu di daerah canda. Selanjutnya ada vas deferens.
Vas deferens ini saluran panjang dan kelanjutan dari epididymis. Jadi vas deferens ini tidak menempel pada testis, ujung salurannya terletak di dalam kelenjar prostat. Terus fungsinya itu adalah sebagai saluran tempat jalannya sperma dan epididymis menuju kantung semen atau kandung mani versicula seminalis. Selanjutnya ada versicula seminalis. Jadi versicula seminalis ini merupakan kantong semen atau kantong mani. Jadi dia mengeluarkan sekret, fruktosa dan hormon prostaglandin yang merupakan nutrisi untuk sperma. Selanjutnya ada prostaglandin, yaitu terletak bagian atas uretra dan bawah kantong kemih. Jadi menghasilkan getah sekret atau kolesterol, garam, dan fosfolipid sebagai kelangsungan hidup sperma. Selanjutnya ada Cooper gland. Ini dapat kita lihat Cooper gland-nya ini disebut dengan kelenjar blue uretra. Jadi salurannya ini langsung menuju ke uretra. Terus menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa yang berfungsi untuk membersihkan uretra dan sekaligus sebagai pelumas penis. Selanjutnya adalah saluran ejakulasi. Jadi saluran ejakulasi ini saluran pendek penghubung versicula seminalis dan uretra yang berfungsi mengeluarkan sperma ke uretra. Dapat kita lihat ini merupakan saluran ejakulasi. Selanjutnya ada uretra. Jadi uretra itu saluran akhir reproduksi yang terdapat di penis. Jadi saluran kelamin yang berdasarkan dari kantong semen versicula seminalis ini kita lihat uretra, struktur dari uretra ini. Nah, jadi sistem reproduksi pria ini memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama itu berfungsi sebagai memproduksi sperma. Jadi testis menghasilkan sel sperma melalui proses spermatogenesis. Selanjutnya menghasilkan hormon testosteron. Jadi testis ini juga memproduksi testosteron. Jadi hormon utama pria yang mengatur perkembangan ciri seksual, libido, dan produksi sperma. Menyimpan dan mematangkan sperma. Jadi epididymis tadi itu menjadi tempat sperma disimpan sekaligus dimatangkan hingga siap untuk ejakulasi. Selanjutnya itu sistem reproduksi pria itu menghasilkan cairan semen. Jadi versicula seminalis, prostat, dan kelenjar blue uretra ini menghasilkan cairan yang memberi nutrisi, perlindungan, dan medium bagi sperma. Jadi mengantarkan sperma tadi itu ke luar tubuh. Uretra dan penis itu berfungsi sebagai saluran untuk mengantarkan sperma keluar itu melalui proses ejakusi tadi. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa sistem reproduksi pria ini tadi itu ada terbagi menjadi dua letak, yaitu eksternal dan internal. Jadi sistem reproduksi pria itu dalam tubuh laki-laki yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan sel-sel sperma sebagai bagian dari proses reproduksi. Jadi sistem ini itu juga berperan dalam berbagai fungsi, yaitu yang pertama tuh menghasilkan hormon, yang kedua itu terutama testosteron, selanjutnya itu mengatur perkembangan ciri-ciri kelamin pria serta menjaga fungsi reproduksi tetap optimal. Jadi intinya sistem reproduksi pria itu memastikan sperma dapat diproduksi dengan baik dan dapat disalurkan ke luar tubuh selama proses ejakulasi. Baik, sampai sini saja pembahasan saya mengenai anatomi sistem reproduksi pada pria. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian pada video ini.
Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.